Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahzati Iftazani, NIM D02190038. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan produk untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Produk di Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh SPD MPD. Keunggulan menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam adalah kita belajar untuk berpikir kritis dan taktis, memiliki kemampuan yang secara kritis tidak bisa diterapkan dengan sembarangan. Ada ilmunya yang harus dipelajari, di mana kamu hanya bisa mengetahuinya lebih dalam dengan berkuliah di jurusan manajemen pendidikan Islam. Dari sinilah kita akan terus memperoleh kemajuan yang signifikan dalam hal berpikir secara kritis dan taktis. Hal ini tentunya menjadi bekal yang sangat baik pada saat kita memasuki dunia kerja kelak. Manfaat selanjutnya adalah membuat kita semakin mendalami kemampuan di bidang manajemen itu sendiri, khususnya dari segi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendidikan. Hal ini penting agar proses berjalannya pendidikan itu akan bisa berlangsung dengan signifikan dan tepat. Hal inilah yang akan benar-benar bisa membuat pola pikir semakin berkembang dan kita bisa sigap dan cepat dalam mengatasi semua problematika itu sendiri. Pengembangan produk merupakan strategi pemasaran yang membutuhkan penciptaan produk baru yang dapat dipasarkan. Kemudian pengertian pengembangan produk meliputi yang pertama ada produk baru. Apa sih produk baru itu? Produk baru adalah produk yang benar-benar unik dan inovatif. Produk pengganti yang berbeda dari produk yang telah ada. Produk imitatif yaitu produk yang baru bagi perusahaan tertentu akan tetapi bukan baru di dalam pasar. Dan produk yang menggunakan bahan baku baru sama sekali. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan suatu produk. Yang pertama adalah riset pemasaran, yang kedua adalah rekayasa, dan yang ketiga adalah desain. Selanjutnya kita akan membahas tentang modifikasi produk. Apa sih modifikasi produk itu? Modifikasi produk yaitu memperbaiki produk yang telah ada yang mencakup kualitas, fitur, dan style yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Modifikasi produk menciptakan 3 dimensi. Yang pertama ada perbaikan mutu atau quality improvement, dan yang kedua ada perbaikan ciri-ciri khusus atau future improvement, dan yang ketiga ada perbaikan gaya atau style improvement. Selanjutnya ada merchandising. Apa sih merchandising itu? Merchandising yaitu semua aktivitas perencanaan baik dari produsen maupun pedagang yang bermaksud untuk menyesuaikan antara produk-produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pengembangan produk merupakan proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang telah ada, sekaligus proses pencarian inovasi guna menambah nilai atau value terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dengan adanya perubahan cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan, perusahaan harus mengembangkan arus produk dan jasa baru secara tepat untuk memperoleh laba yang diinginkan melalui volume penjualan yang ditingkatkan. Suatu perusahaan harus memperbaiki maupun menambah produk-produk yang dihasilkan. Program pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya adalah untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, para eksekutif puncak, khususnya yang berhubungan dengan program ini, dituntut haruslah benar-benar mengembangkan dan mengelola produknya dengan sebaik mungkin. Untuk mencapai hal itu, perusahaan tentu harus mengikuti proses dari pengembangan produk ini secara sistematis. Terdapat 7 proses pengembangan produk. Yang pertama adalah gagasan produk, dan yang kedua adalah tahap penyaringan, yang ketiga pengujian konsep, yang keempat analisis bisnis, yang kelima pengembangan prototip, yang keenam pengujian produk dan uji pemasaran, dan yang terakhir adalah komersialisasi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pengembangan produk. Dalam melakukan pengembangan produk, perusahaan menghadapi berbagai kendala. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan harus mempunyai seperangkat strategi dalam menghadapi setiap perubahan bisnis yang mungkin saja terjadi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, daya tahan, keandalan, kecepatan, dan rasa. Strategi yang pertama yakni strategi peningkatan keistimewaan atau future improvement. Strategi ini bertujuan untuk menambah keistimewaan baru dari produk tersebut, seperti ukuran, berat, bahan, kelengkapan tambahan, dan aksesoris lainnya, yang memperluas keanekaragaman, keamanan, atau kenyamanan suatu produk. Dan selanjutnya yakni strategi yang kedua adalah strategi peningkatan gaya atau style improvement. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetis suatu produk, seperti perusahaan memperkenalkan variasi warna dan tekstur serta sering merubah gaya dari kemasan suatu produk. Demikianlah penjelasan dari saya terkait pengembangan produk. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.